Balik lagi di Pinusi, bahas berita dan juga opini. Pandeglang menjadi kota dengan persentase tertinggi memiliki janda. Pasalnya banyak terjadi kasus perceraian, setidaknya kurang lebih 1.657 kasus. Di Provinsi Banten, Pandeglang menduduki peringkat pertama. Data BPS mencatat bahwa penyebab perceraian banyak faktornya, mulai seperti perzinahan, alkohol, narkoba, judi, hingga KDRT. Selanjutnya masalah ekonomi, kawin paksa, dan perbedaan keyakinan nih, Pir. Mungkin karena mereka daerahnya masih terpencil gak sih? Enggak juga sih, mungkin lebih ke faktor tuh ekonomi ya. Iya. Ya kan, kemudian pendidikan itu kan mempengaruhi banyak gitu kan. Iya, terus tapi kan emang bener kan, jadi kayak bukan termasuk daerah yang kota besar gitu loh. Oh iya betul. Jadi mungkin banyak, karena di daerah apapun di Tasik tuh masih banyak yang kayak gini, banyak janda, banyak Janda, cerai, iya. karena ekonomi, karena KDRT juga masalah keluarga kayak gitu-gitu. Iya. Tapi lo kalau mau cari pasangan bisa tuh ke Pandeglang. Oh cari janda ya, cari janda, betul. Kan emang ini juga apa kalau kita nafkahi janda juga pahalanya besar gitu, Fi. Ya karena ada anak-anaknya. Betul. Tapi kalau suruh milih mau ada anaknya atau enggak? Perawan saya tetap milihnya sih enggak gitu ya. Oke, berita selanjutnya Vira. Survei konsumen Bank Indonesia menunjukkan fenomena baru bertajuk makan tabungan. Di mana fenomena ini menggunakan tabungan untuk kehidupan sehari-hari. Dan hal ini berlanjut sampai dengan 2024. Waduh nih Pir, tabungan jadi kehidupan sehari-hari Pir. Kenapa? Karena dia ada kerja. Bukan, jadi karena secara finansial kebutuhan dan gaji tuh nggak seimbang gitu loh Fir. Sebenarnya kasusnya seperti itu kurang lebihnya. Nah, gimana menurut kamu sendiri? Ya mungkin karena gaya hidupnya juga tidak sesuai dengan gaji atau pendapatannya, jadi kayak gitu. Jadi dia pakai itu dari tabungan. Iya. Bahkan nih yang waktu itu kan sempat ramai itu fenomena frugal living ya. Jadi fenomena kita untuk mengirit pun sebenarnya agak sulit Fir, karena ya kan banyak yang gaji-gaji, teman-teman tuh banyak gaji yang di bawah UMR. Jadi sedangkan kehidupan di Jakarta gitu kan itu bertolak belakang lah gitu. Misalkan contoh gaji 3,5 juta, kehidupannya nasi kan mahal ya. Kok kamu ketawa? Enggak. Kamu merasakan itu? Terus? Iya kan, secara kehidupan dia nggak usah bergaya lah, nggak usah gaya hidup. Dia pun untuk kebutuhannya, misalkan dia punya anak banyak gitu kan, itu kan pasti berbeda lah gitu kebutuhan. Makanya perlu ada namanya kenaikan gaji gitu ya. Iya nggak sih? Solusinya gimana? Berarti kita harus? Secara sistem perekonomian ya perlu ditingkatkan lah ya gitu sih. Mungkin pertama dari pemerintah dulu. Betul. Baru nanti ke pribadi masing-masing. Tapi memang namanya manusia sih kadang-kadang juga ada juga Pir yang udah besar gajinya dia masih bilang kurang aja karena ya itu dia nggak bersyukur. Ya sebenarnya balik lagi ke orangnya sih. Baik lagi. Oke, berita selanjutnya Safira. Selanjutnya University of Vermont di Amerika Serikat menyebutkan gejala depresi dapat dilihat melalui foto profil seseorang di Instagram. Dalam studi tersebut, peneliti menganalisis ribuan gambar dari 166 pengguna Instagram. Sebanyak 71 diantaranya depresi. Hasilnya, orang yang depresi mengunggah foto lebih biru, lebih gelap, dan lebih abu-abu dibandingkan orang tanpa gangguan mental. Selain itu, orang depresi senang pakai filter Instagram yang mengubah foto menjadi hitam putih. Nah, tapi ini relate sih. Oke, relate. Gimana? Kenapa bisa relate? Jadi kayak pertama tuh bisa jadi dia tuh ngubah foto jadi hitam putih, jadi gelap, atau jadi abu-abu gitulah, semu-semu. Atau ada juga yang ketiga nih, Kak Wisnu. Apa tuh? Dia tuh suka foto-foto pemandangan yang ala-ala sedih, misalkan di pantai sunset. Terus kayak foto-foto misalkan di sawah. Terus dia tuh kayak ngebuat efeknya tuh jadi kayak sedih-sedih gitu. Dramatisir gitu ya, dramatisir nah, gitu. Itu juga dia karena punya masalah mental atau punya trauma di masa lalu. Oh, gitu. itu kamu mengetahui itu dari mana tuh? Apakah kamu pernah baca atau memang kamu mengalami gitu? Mengalami kayaknya. Mengalami. Kamu sendiri di Instagramnya gimana? Bercanda, aku sih berwarna. Berwarna. Alay soalnya di Instagramnya, jadi nggak ada apa ya, nggak ada terkonsepnya. Cuma kalau aku di Instagram lihat orang-orang kayak terkonsep gitu loh, kan suka ada kan yang feeds itu terkonsep. Iya. Abu semua atau hitam semua, itu bagus kelihatannya. Kelihatannya ya. Iya, tapi memang kalau misalkan tadi kita balik lagi ke pantai gitu ya, ke pantai misalkan. Memang ada juga penelitian bahwa kalau misalnya orang yang senang foto pantai, itu dia itu orang yang mengenang masa lalu gitu. Nah, kalau orang yang di gunung itu orang-orang yang introvert, Pir. Oh gitu. Tapi sekarang kayaknya enggak juga ekstrovert, introvert, ambivert gitu-gitu. Kan yang penting buat update aja. Yang penting update aja sebenarnya ya. Makanan sosmed lah ya gitu. Iya, betul. Nah, kamu sendiri melakukan itu nggak sih sebenarnya? Aku sih cenderung bukan ke IG ya, tapi di WA. Kalau di WA lagi
nggak baik-baik aja pasti harus foto. Nah, kadang saya juga pernah tuh saya kejadian saya chatan salah miskom lah ya, miskom. Tiba-tiba dia foto profil ganti tuh. Nah, kalau kayak gitu dia lagi ada masalah Di blok tuh. itu. Oh, di blok. Iya, iya, iya. Oke, lanjut, Pir. Oke, Vinician, sekian rangkuman berita hari ini. Saya Wisnu. Saya Syafira. Sampai jumpa lagi di Pinyusi selanjutnya. Bye-bye.